Ya, pertanyaan dari N. Salam kenal Ustadz, salam kenal juga. Bagaimana hukum suami menikah siri dengan wanita lain belum mendapatkan persetujuan dari istri pertama? Ibu, bapak mau jawaban menurut hukum fikih Islam atau menurut hukum kompilasi hukum Islam Indonesia? Dari bunyi semua tadi macam mau mengamuk orang. Mau jawaban menurut hukum fikih Islam atau kompilasi hukum Islam Indonesia? Semua gitu. Baik, pertama saya jawab menurut fikih dulu ya. Menurut fikih, saya ceramah ke Medan. Datang Bang Iqbal. Kata Bang Iqbal, ada ini jamaah, ingin betullah dia punya suami Ustadz Somad. Dia bersedia nikah siri. Jangan direkamnya. Lalu menikahlah saya. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Khawatir pula saya dikabulkan siang Ramadan. Ada walinya, ayah perempuan tuh. Ada saksinya 2 orang yang adil, tidak penjahat dari BPJS Ketenagakerjaan. Ada maharnya, ada ijab, ada qabul. Lalu si wali menikahkan. Kunikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Kata 2 orang saksi itu sah. Dia sahnya tak bisa kuat karena takut mau mulutnya bau. Sah, bau kali katanya. Sah, kata dia. Sekarang saya tanya, menurut fikih Islam, Bu, nikahnya sah apa tak sah? Alah, takut pula kalian bilang sah. Nikahnya sah. Nikahnya sah, Bu. Nikahnya sah menurut hukum fikih Islam. Saking banyak. Tuh, belum. Secara fikih Islam nikahnya sah karena cukup rukun dan sah. Saking banyaknya laki-laki melakukan ini, perempuan teraniaya, maka pemerintah Republik Indonesia beserta para ulamanya, Kementerian Agama, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, maka duduklah mereka bagaimana menyelamatkan ibu-ibu yang teraniaya. Makanya tenang dulu kalian, tenang dulu. Maka lahirlah namanya KHI, Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Bagaimana menjerat laki-laki yang tak bertanggung jawab tadi? Maka dikeluarkanlah hukum, tidak bisa laki-laki menikah di negara kesatuan Republik Indonesia tercatat di Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama, kalau tidak ada surat izin, bukan pernyataan izin, tapi mesti surat yang ditandatangani dengan penuh kesadaran, matre 6.000 yang sekarang sudah naik jadi 10.000. Makanya saya tengok ada nih beberapa perempuan diletakkannya di belakang handphonenya ini matre. Jangan kalian letakkan matre. Saya khawatir nanti malam itu salah gunakan. Apalagi sebelum ibu tidur malam, yakinkan di dekat tempat tidur itu tak ada kertas, tak ada matre, tak ada. Takutnya tertulis. Saya yang bertanda tangan di bawah ini izin bahwa suami saya. Surat itu dibawanya nanti ke Pengadilan Agama PA Kabupaten, Kota Madia, Kota Medan, ditanya hakim, disidangkan dulu surat itu, bukan langsung aja. Pak Kuat tak bisa, tanya. Betulkah ini surat ibu? Betul Pak Hakim. Ibu yang menandatangani, betul Pak Hakim. Dengan penuh kesadaran tidak ada paksaan dari pihak manapun, cepat aja Pak Hakim putuskan, sakit kali hatiku ini udah. Akhirnya Pak Hakim itu pun ketuk palu, barulah surat itu dibawa untuk bapak itu akad. Kalau itu tidak ada, maka laki-laki bisa dipidana. Jelas? Jadi ibu tak perlu takut suami ibu menikah lagi di KUA. Dia tidak akan menikah lagi di KUA karena Pak KUA tidak ada satupun yang berani menikahkan. Masalahnya dia menikah. Mudah-mudahan Allah menjaga hati bapak. Tapi kalau saya lihat dari bapak-bapak yang ada di BPJS Ketenagakerjaan, orangnya setia-setia.
Kita memang susah membedakan mana yang setia, mana yang takut. Itu memang payah membedakan. Antara setia sama takut ini beda-beda tipis saja. Tapi kalau dilihat dari wajah orang ini setia. Karena orang ini kan paling kasih dan sayang. Orang ini yang paling banyak merasakan kesusahan masyarakat Indonesia. Karena mereka ini kan berkecimpung langsung. Menengok orang sakit, menengok orang sakratul maut, menengok orang kebakaran, menengok orang stres. Tak sempat orang ini untuk memikirkan perempuan lain, Bu. Begitulah aku berusaha udah meyakinkan kalian. Untuk membela kalian, Pak. Curiga juga lagi orang ini. Tertangkap juga handphone kalian, udah salah kalian itu dah. Jadi insya Allah ibu ada usaha dan ikhtiar, tapi ada yang lebih hebat daripada usaha. Jadi kalau ada ibu yang jilbabnya bagus, pakai bedak bagus, pakai lipstik bagus, saya husnuzon, itu bukan untuk laki orang tapi untuk lakinya, supaya lakinya tak berpindah ke lain hati. Husnuzon saya. Tapi banyak juga perempuan ini kadang di rumahnya macam mak lampir. Pas keluar rumah baru dia. Tapi insya Allah di rumah ibu bagus-bagus. Begitu pulang bapak tuh. Belum lagi dia masuk ke rumah, baru di pintu gerbang udah diciumnya minyak wangi, Bu. Jangan sampai yang mencium minyak wangi ibu imam sholat tarawih. Ibu di sop paling belakang, dia di depan. Hilang simpang lakum dinukum waliyadi. Nanti kan bau. Minyak wangi ibu itu untuk laki ibu di rumah, bukan untuk laki orang. Saya disuruh mak saya mengantar undangan. Dulu nih ceritanya. Pergi ke wantar dulu undangan. Ting tong, buka bel. Terkejut saya sangka salah alamat. Ini rumah Bu Anu, saya lah katanya. Lain muka ibu itu. Terkejut saya. Balik saya ke rumah, saya cerita sama mak saya. Mak, lain muka ibu itu. Iyalah, dia bertopeng selama ini. Biarlah ibu cantik di depan bapak. Pulang bapak tuh ibu pakailah baju dinas. Pakai wangi-wangian. Anak macam mana Pak Ustadz masih kecil? Kasih dia antimu. Jangan banyak, setengah aja. Setengah. Kalau sepapan lama dia tuh. Kata-kata. Nah, itu ikhtiar, itu usaha. Tapi yang lebih daripada itu adalah ibu tahajud malam, ya Allah, jaga lakiku ini, jaga hatinya ya Allah, jaga hatinya. Jangan sampai bersimpang berbelok, jangan dia menengok perempuan lain ya Allah. Kalaupun nampaknya anak gadis, nampaknya tua muka anak gadis itu di mata dia ya Allah. Kalau ada mantan-mantan pacar dia dulu ya Allah, selamatkan dia ya Allah. Kalau tidak, dua gendangnya ya Allah. Kalau tidak mantannya itu mati, dia ini mati duluan. Doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Duitnya keluar, handphonenya jalan, cakapnya, semua berawal dari hati. Kalau hatinya sudah tertutup, tak terbuka lagi untuk yang lain. Dan itu hanya kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam-malam Ramadan tahajud. Mama perasaan biasanya sujudnya sebentar, ini sujudnya kok lama? Untuk kau lah bang, supaya jangan gatal kau lagi. Bapak pun janganlah pancing-pancing dia, Pak. Ada satu perempuan yang tak bisa bercanda. Dalam masalah lain dia bisa bercanda. Masalah baju dia bisa bercanda. Tapi dalam masalah perempuan tak bisa bercanda. Jangan pernah Bapak bilang, abang kok lambat pulang? Ada pegawai baru tadi agak cantik. Padahal maksud Bapak mau bercanda. Dia serius. Tak bisa. Jadilah perempuan tidak bisa. Walaupun ibu pula saya kasih tahu, suami yang selalu bercerita tentang anak gadis mau kawin lagi, itu tak akan kawin lagi sampai mati. Tapi yang diam-diam aja, itu yang kalian mesti waspada.
Laki yang selalu bilang aku ini itu tidak ada itu. Mulutnya aja itu, hatinya lebih parah daripada itu lagi.